Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi bisnis plan. Definisi bisnis plan adalah sebuah rencana yang sudah disusun jauh-jauh hari dan dipikirkan secara matang, sehingga apa yang kita inginkan bisa terlaksanakan dengan baik dan lancar. Bisnis plan merupakan perangkat tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga agar fokus usaha perusahaan tidak menyimpang. Bisnis plan menurut Hyrex Peter 1995 merupakan dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai sewaktu usaha. Pengertian lain, bisnis plan adalah sebuah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, termaksud alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengelola permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Di sini ada 10 manfaat bisnis plan. Yang pertama itu A. Memandu jalannya kegiatan usaha. B. Mengamankan kelangsungan hidup dalam berbisnis. C. Mengembangkan kemampuan manajemen di bidang usaha. D. Sebagai pendoman bagi pemimpin perusahaan di dalam melaksanakan bisnisnya. E. Untuk mengetahui apa saja yang akan terjadi dalam usaha. V. Sebagai sarana komunikasi dan dalam usaha. G. Untuk memperkecil risiko usaha. H. Membesar peluang untuk mencapai laba. I. Memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Dan yang terakhir itu J. Sebagai pendoman dalam pengawasan bisnis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip bisnis plan dan jenis-jenis bisnis plan. Yang pertama yaitu prinsip bisnis plan. Dalam sebuah bisnis plan ada prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha, yaitu yang pertama, perencanaan usaha harus dapat diterima oleh semua pihak. Yang kedua, perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Yang ketiga, perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang keempat, perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Selanjutnya, jenis-jenis bisnis plan. Jenis-jenis bisnis plan ada 5. Yang pertama, startup bisnis plan. Jenis bisnis plan ini akan menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup bisnis plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak Anda tawarkan kepada publik. Yang kedua, strategi bisnis plan. Strategi bisnis plan adalah salah satu jenis bisnis plan yang cukup rumit dibandingkan dengan jenis bisnis plan sebelumnya. Struktur yang ada dari dokumen ini bervariasi untuk setiap perusahaan, namun ada beberapa komponen yang dianggap paling penting yang harus dimasukkan. Komponen tersebut adalah visi bisnis plan, penyataan bisnis plan perusahaan, dan faktor krisis. Yang ketiga, operation business plan. Operation business plan adalah salah satu bisnis plan yang dibuat khusus untuk pihak internal di perusahaan saja. Yang keempat, development business plan. Development business plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Dan yang terakhir, growth business plan. Growth business plan adalah bisnis plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang tentang tujuan penyusunan rencana bisnis plan. Yang pertama ada penyusunan rencana bisnis untuk pihak internal perusahaan. Apabila ditinjau dari sudut untuk siapa sebuah rencana bisnis disusun, maka rencana bisnis yang disusun perusahaan akan memiliki dua orientasi tujuan. Ada tujuan penyusunan rencana bisnis dengan orientasi untuk kepentingan internal dan untuk kepentingan pihak-pihak eksternal perusahaan. Kedua, ada penyusunan rencana bisnis untuk pihak eksternal perusahaan. Nah, untuk dapat merealisasikan rencana usaha yang telah disusun perusahaan, pada umumnya membutuhkan investor maupun kreditor. Untuk dapat menarik investor maupun kreditor, perusahaan terlebih dahulu harus meyakinkan pihak-pihak tersebut mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Pengelola perusahaan yang dapat dipercaya memiliki rekam jejak yang bersih. Yang ketiga, ada sumber pembiayaan usaha. Sebagai telah disebutkan di atas, materi yang tercantum dalam rencana bisnis sebuah perusahaan dapat digunakan untuk kegiatan pencarian sumber pembiayaan usaha. Bagi perusahaan yang akan memulai usahanya atau startup bisnis, sumber pembiayaan usaha dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yakni sumber pembiayaan yang berasal dari investor maupun sumber pembiayaan yang berasal dari kreditor. Sumber pembiayaan yang usaha yang berasal dari investor merupakan pihak-pihak yang menanamkan dana di perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Sumber pembiayaan usaha yang berasal dari kreditor merupakan pihak-pihak yang memberikan pinjaman kepada perusahaan. Dana daripada kreditor akan dicatat sebagai utang perusahaan.